Assalamualaikum, selamat pagi Bu Olive. Waalaikumsalam Ibu Ratna, selamat pagi juga Ibu Ratna. Bagaimana kabar Ibu Ratna? Alhamdulillah pagi ini dalam keadaan baik ya. Saya lihat beberapa hari ini Ibu sedang menghadapi masalah ya. Sepertinya ada hal penting yang mau dibicarakan. Iya, sebelumnya terima kasih Bu dan sudah mengganggu waktu Ibu. Tidak apa-apa Bu, saya sedang santai ini. Kira-kira apa yang bisa saya bantu Ibu Olive? Baik Bu, saya akan menceritakan Bu ya. Begini Bu, kemarin ketika saya mengajar di kelas 4, ada beberapa siswa yang tidak aktif dalam pembelajaran. Walaupun saya Bu sudah memberikan motivasi menggunakan media pembelajaran, menggunakan model-model pembelajaran yang bervariatif, terus menggunakan ice breaking yang membuat mereka semangat, tetap ada beberapa siswa itu tidak aktif dalam pembelajaran. Oh begitu ya Bu Olive. Coba Ibu Olive ceritakan lebih mendalam permasalahan yang sedang Ibu hadapi. Ya, lebih tepatnya saya ini dilema ada rasa khawatir juga Bu. Khawatir karena apa, di tahun ajaran baru tahun 2024 tahun 2025 ini saya mendapatkan kelas 5. Sedangkan anak didik saya yang duduk di kelas 4 kemarin berada kembali di kelas 5 yang saya pegang. Saya takutnya Bu ya, saya takutnya akan memberikan dampak seperti saya mengajar di kelas 4. Dampaknya seluruh siswa tidak aktif dan hanya beberapa siswa yang tidak aktif tersebut yang bisa memberikan pembelajaran tidak sepenuhnya berhasil. Oke, begitu ya Bu ya. Nah sekarang apa tujuan ataupun harapan Ibu dari obrolan ini? Adapun tujuan dari obrolan hari ini Bu ya, saya ingin mendapatkan ide-ide atau gagasan-gagasan yang tepat dalam percakapan ini supaya Bu ya, harapan saya itu supaya seluruh siswa Bu tanpa terkecuali itu aktif dalam pembelajaran yang saya berikan. Oke, Sehingga kelas menjadi menyenangkan, kondusif, dan pembelajaran akan berpihak pada murid. oke Ibu. Jadi menurut Ibu Olive, siswa yang aktif itu idealnya seperti apa? Oke Bu, siswa yang aktif itu ketika dalam kegiatan pembelajaran dari kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan penutup dalam sebuah pembelajaran itu mengikuti dengan aktif berpartisipasi. Ketika ada diskusi mereka ikut melakukan pemecahan masalah, ketika demonstrasi juga dia akan mendemonstrasikan apa yang harus didemonstrasikan, ketika presentasi tidak hanya siswa yang pintar yang mempresentasikan, tetapi mereka siswa-siswa yang maaf dalam memiliki kemampuan yang kurang, saya berharap semua itu berpartisipasi tanpa terkecuali. Oke Bu, baik Bu. Ya. Nah, sekarang dari skala 1 sampai 10, di mana posisi Ibu sekarang dalam mencapai tujuan itu? Karena ini Bu ya, karena ini adalah awal tahun ajaran baru dan saya belum Mhm. bisa mendapatkan hasil belajar karena memang baru mulai, jadi skala saya itu bisa dikatakan masih di rentang angka 6 Bu. Oke, baik Ibu. Apa yang menjadi hambatan Ibu untuk membuat seluruh siswa aktif dalam pembelajaran? Oke Bu ya, yang Iya, menjadi hambatan saya terus terang Bu, tidak begitu mendalami karakter-karakter anak saya, apalagi iya. yang beberapa anak yang tidak aktif tersebut. Apa rencana Ibu selanjutnya untuk menangani
permasalahan yang Ibu hadapi? Oke, Bu. Saya akan menjawab rencana selanjutnya yang saya uh, ingin selesaikan atau ingin saya tangani adalah saya akan melakukan pendekatan kepada anak dengan cara personal touch lebih dalam lagi, Iya. dengan cara memanggil anak satu persatu secara individu ya Bu ya, karena kan nantinya kalau ada beberapa temannya dia akan malu. Jadi saya akan memanggil anak tersebut satu persatu dan hanya 4 mata saya dengan anak tersebut. Kemudian saya juga Bu, saya juga akan melakukan kolaborasi dan komunikasi yang baik dengan orang tua selaku wali muridnya, apalagi eh, orang tua atau wali muridnya itu adalah lingkungan yang paling terdekat yaitu keluarganya. Iya, Ibu. Baik, Ibu. Jadi rencana Ibu akan melakukan pendekatan. Lalu bagaimana strategi Ibu untuk menyelesaikan masalah ini? Oke, strateginya ya memang dari pribadi saya sendiri harus lebih eh, konsisten ya Bu ya, dalam arti Hmm. dalam pendekatan tadi lebih sering dilakukan kepada anak, kita menyentuh dengan personalitasnya tadi, terus eh, menggunakan kesempatan atau bisa memanggil orang tua dari anak tersebut untuk duduk bersama nih. Duduk bersama, gimana nih anak ibu seperti ini dari tahun kemarin dan sekarang di tahun ini saya ingin anak ibu lebih berubah lagi. Wah, iya, bagus sekali Ibu idenya. Lalu untuk mewujudkan sebagai tindak lanjut dari pembicaraan ini, apa ya komitmen Ibu ke depannya? Komitmen saya akan tetap komitmen ya Bu, saya akan mendisiplin diri saya Bu, karena memang saya akui kemarin itu saya tidak disiplin dalam arti eh, tidak disiplin tuh malas karena apa? Karena kejadian itu kejadian anak yang tidak aktif tuh bukan hampir tapi 1 tahun penuh Bu, dan Iya. tidak bisa saya selesaikan gitu Bu. Oke, Ibu. Jadi, melakukan perubahan seperti yang Ibu katakan tadi ya, dengan melakukan perubahan diri, yaitu mendisiplinkan diri. Nah, sekarang apakah ada inovasi pembelajaran baru agar lebih menarik bagi murid yang akan dilakukan? Tentunya ada Bu, saya sudah jauh-jauh untuk merancang ketika saya ada di kelas 5 ini Bu, apalagi kelas 5 itu nantinya akan menghadapi AMBK, ya kan Bu ya? Iya. Jadi saya akan merancang pembelajaran yang melibatkan media berbasis IT atau teknologi yaitu Chromebook. Iya. Saya sudah merancang Bu, tapi belum sepenuhnya berjalan. Itu Iya. nantinya ada asesmen menggunakan Quizzes atau menggunakan Google Form. Oke, Ibu. Biar anak tersebut tuh lebih aktif dan kemudian tertarik. Nah, karena tertarik tadi pasti nanti siswa yang kurang aktif itu akan ikut pelan-pelan aktif. Untuk Iya, menjadikan siswa langsung aktif itu kan tidak semudah membalikan telapak tangan, Bu. Kita harus iya, berproses, kita benar harus itu. sabar, kita harus pelan-pelan menyampaikan kepada anak, apalagi tingkat berpikir anak SD itu masih tingkat anak bermain walaupun sudah kelas tinggi. Itu Oke, kan Ibu. teorinya sebagai anak SD, Bu, ya. Iya, benar sekali, Ibu. Lalu siapa saja yang akan Ibu libatkan dalam, rencana Ibu tadi? Baik, Bu. Yang saya libatkan, saya tidak akan lepas dari rekan-rekan sejawat, Bu. Iya. Dan saya harus berkoordinasi dengan kepala sekolah itu wajib Bu, karena kita sebagai di dunia kerja atau instansi itu kan kita sendiri memiliki atasan. Jadi kita harus menghormati beliau sebagai atasan, dilibatkan dan juga seluruh warga sekolah. Kalau bisa orang tua juga saya libatkan Bu, karena ini memang
uh, apa tuh pendidikan atau sesuatu yang baik bagi anak didik atau anak mereka sebagai wali muridnya. Itu sangat bagus. Iya, iya, tepat sekali rencana yang akan Ibu Olive lakukan ke depannya. Bu, saya rasa rencana ini memang sudah sangat saya inginkan karena saya ingin saya ingin memberikan yang terbaik untuk murid saya sebagai guru, kan itu kewajiban kita memberikan pelayanan yang terbaik bagi siswa dan siswi. Iya, baik Ibu Olive. Saya merasa senang ya, ya sepertinya Ibu sudah mendapatkan manfaat dari percakapan kita ini ya. Semoga masalahnya cepat selesai ya Bu. Tetap semangat untuk mengadakan perubahan, untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Nah, saya tunggu Ya, nanti ke depannya. Jangan lupa untuk membuat catatan setiap perkembangannya dan juga bisa dijadikan untuk berefleksi dan menjadi contoh untuk teman yang lainnya juga. insya Allah Bu, terima kasih Bu atas bantuannya sehingga saya dapat menemukan ide tadi Bu ya. Untuk kedepannya saya akan lebih baik lagi dan dari catatan-catatan itu saya akan lebih memahami apa kelebihan dan kekurangan saat pembelajaran, apa kelebihan dan kekurangan saat saya menghadapi karakter murid atau kemampuan-kemampuan murid. Oke Ibu, iya sama-sama Ibu. Semoga masalahnya cepat terselesaikan ya Bu. Oke, baik Ibu Ratna, terima kasih ya Bu sebelumnya Bu. Iya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu.